Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zulfikri Kurniawan dengan NIM 22533366. Kini kita akan kembali membahas pada modul jaringan komputer dasar. Kita sudah masuki pada modul ke-7, yaitu adalah peralihan Ethernet. Kita langsung saja mulai pembahasannya. Kita mulai membahas melalui enkapitulasi Ethernet. Enkapitulasi Ethernet adalah pada modul ini kita mulai dengan pembahasan teknologi Ethernet termasuk penjelasan tentang suplai MIC dan bidang frame Ethernet. Ethernet ini adalah salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan saat ini. Yang lainnya adalah LAN kabel, WLAN, Ethernet menggunakan komunikasi kabel, termasuk rigid pair, link, salep optik, dan juga kabel koalisasi. Ethernet beroperasi pada lapisan data link dan lapisan fisik. Ini adalah keluarga teknologi jaringan yang didefinisikan dalam standar IEEE 802.02 dan 802.03. Ethernet mendukung between data berikut ini, mulai dari 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps, 10.000, 40.000, dan juga 100.000 Mbps. Sublapisan tautan data, ada sublapisan LCC dan sublapisan MIC. Dari jaringan, hubungan fisik, dan lain sebagainya. Sublapisan MIC ini adalah bertanggung jawab untuk enkapsulasi data dan akses media. Enkapsulasi data ini meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah bingkai Ethernet, yang kedua pengalamatan Ethernet, dan yang ketiga adalah deteksi kesalahan Ethernet. Bidang bingkai Ethernet seperti ini, teman-teman. Ukuran frame Ethernet minimum adalah 64 bit dan maksimum adalah yang diharapkan adalah 1580 watt. 1518 bit. Ini mencakup semua byte dan bidang alamat MIC. Tujuan mulai bidang frame check sequence. Bidang pembukaan tidak disertakan saat menjelaskan ukuran bingkai. Oke, bidangnya ada bidang pembukaan dan pembatasan bingkai awal. Selanjutnya adalah bingkai alamat MIC tujuan, bidang alamat MIC sumber, jenis atau panjang, bidang data, dan bidang urutan pemeriksaan bingkai. Kemudian alamat MIC dan heksadesimal. Dalam jaringan alamat IP4 ini dipresentasikan menggunakan bilangan basis 10 desimal yang di sistem bilangan basis 2 biner. Sistem desimal dan biner dari 0 hingga F heksadesimal sama seperti yang sudah kita bahas tadi. Setara desimal biner desimal yang dipilih seperti ini. Ini adalah bila digabungkan. Apabila binernya digabungkan maka akan menjadi seperti ini, teman-teman. Kita lanjut ya, karena tadi sudah kita bahas alamat MIC Ethernetnya seperti ini dan pemrosesan bingkai. Kita masuk ke alamat MIC Unicef. Ini tadi adalah di Ethernet, alamat MIC yang berbeda digunakan untuk komunikasi UNICEF sarang dan multicast lapisan kedua. Alamat MIC UNICEF adalah alamat unik yang digunakan ketika sebuah frame dikirim dari satu perangkat transmisi ke satu perangkat tujuan. Seperti itu. Dalam contoh ini ditunjukkan dalam animasi sebuah host dan alamat IP voice 192.168.1.5 dari sumbernya, yaitu meminta halaman web dari server yang dialamatkan UNICEF 192.168.1.200 agar paket UNICEF dan dapat dikirim dan diterima. Alamat IP tujuan harus ada di header paket IP. Alamat MIC tujuan yang sesuai juga harus ada pada header. Ini teman-teman bisa play untuk videonya. Kemudian kita masuk ke dasar-dasarnya, switch fundamentals atau ganti dasar-dasarnya. Ini adalah peralihan pembelajaran penerusannya, pemeriksaan alamat MIC sumber,
gambarnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke memfilter bingkai. Dari BCD untuk beralih, dari BCD untuk beralih seperti ini gambarnya teman-teman, dan ini adalah beralih ke PCA, dan PCA untuk beralih ke PCD seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah frame wording bingkai pada Cisco Suite. Suite menggunakan salah satu metode penerusan berikut untuk mengalihkan data antar part jaringan. Yang pertama adalah peralihan simpan dan maju. Yang kedua adalah peralihan potong. Peralihan melalui jalur ada dua varian peralihan potong, yaitu peralihan maju cepat dan peralihan bebas fragmen. Singkatnya adalah peralihan maju cepat adalah menawarkan tingkat literasi terendah, dan peralihan bebas fragmen adalah dalam peralihan bebas fragmen. Beberapa suite dikonfigurasi untuk melakukan peralihan cutting pada basis purport hingga ambang batas kesalahan yang ditentukan oleh pengguna tercapai. Buffer memori pada saklar, metode penyangga memori. Ada dua metode adalah memori basis port dan berbagai memori. Pengaturan duplex dan kecepatan, full duplex dan half duplex. MDX otomatis. Sini kabel silang, kabel lurus, dan kabel silang. Kita sudah banyak sekali membahas dari modul ke-7 ini. Mungkin saya persingkat dari pembahasan kita tadi adalah mulai dari bingkai Ethernet. Ethernet beroperasi pada lapisan data link dan lapisan fisik. Standar Ethernet mendefinisikan protokol layer 2 dan teknologi layer pertama. Alamat MIC Ethernet, sistem bilangan biner menggunakan angka 0 dan 1, desimal menggunakan 0 hingga 9, heksadesimal menggunakan 0 hingga 9, dan huruf A hingga F. Alamat MIC digunakan untuk mendefinisikan perangkat sumber dan tujuan fisik NC pada segmen jaringan lokal. Kemudian adalah tabel alamat MIC. Suite Ethernet layer kedua membuat keputusan penerus hingga berdasarkan alamat MIC Ethernet layer kedua. Switch secara dinamis membangun tabel alamat MIC dengan memeriksa alamat MIC, sumber, dan frame yang diterima pada port. Itu adalah beralih kecepatan dan metode penerusan. Switch menggunakan salah satu metode penerusan berikut untuk mengalihkan data antar port jaringan. Peralihan, simpan, dan teruskan atau peralihan potong. Dua varian peralihan potong adalah maju cepat dan bebas fragmen. Dua metode buffering, memori adalah memori berbasis port dan memori bersama. Ada dua jenis pengaturan duplex yang digunakan untuk komunikasi pada jaringan Ethernet, full duplex dan juga half duplex. Berikut tadi adalah penyampaian tentang modul ke-7. Teman-teman sudah banyak sekali pembahasan kita pada modul ke-7 ini. Terima kasih, dan saya mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Nanti bisa ditambah atau bisa didiskusikan untuk tambah dan kurangnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.